Nah, ini dua rekomendasi tas anti maling yang sama-sama dari brand XD Design. Dua-duanya sama-sama cocok buat lu bawa commuting. Tapi tentunya kedua tas ini punya perbedaan. Perbedaannya mulai dari segi looks sampai segi fiturnya. Tapi kira-kira mana ya yang cocok buat kalian? Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. By the way, kedua tas ini mau dari Bobby H sampai Bobby Hero, ini udah gue pakai buat sehari-hari. Jadi review ini tentunya berdasarkan pengalaman gue. Lanjut, pembahasan yang pertama, size and capacity. Nah, pertama kita bahas dulu untuk tas Bobby Hero. Nah, di sini untuk tas Bobby Hero yang ini adalah yang ukuran regular, yang mana dia itu sampai 16 liter untuk kapasitasnya. Sebenarnya ada beberapa tas lagi pilihan untuk Bobby Hero, sampai ada yang 18 liter juga. Tapi di sini yang 16 liter, dan untuk ukurannya, dimensinya terutama, menurut gue ini udah cukup banget buat lu bawa commuting atau lu bawa kerja, nongkrong ke cafe, ini udah cukup membawa barang bawaan lu. Seperti yang gue bilang tadi, kalau kedua tas ini udah gue coba untuk keseharian gue, udah gue pakai gitu. Dan untuk si Bobby Hero XD Design ini, kemarin gue coba, udah gue pakai, gue taruh atau gue masukin laptop ukuran 15,6 inch, itu muat. Dan bahkan masih ada space sisa untuk si sleeve laptopnya. Jadi bisa gue bilang kalau mungkin untuk di atas 15,6 kayak 16 inch itu laptop masih bisa juga masuk ke si Bobby Hero ini. Terus gue juga masukin berbagai barang bawaan gue lain, terutama kayak gear ngonten, kayak kamera, terus hard disk, bawa flash disk juga, terus bawa gimbal stabilizer dan lain-lain. Ini bisa banget buat ngebawa semua barang-barang gue itu. Buat kalian yang lagi nyari botol minum, entah itu tumbler sampai foldable cup, kita ada Smet. Kalau kalian mau bisa klik link deskripsi di atas atau link deskripsi di bawah. Selanjutnya kalau ngomongin looks-nya nih, menurut gue Bobby Hero ini futuristic. Kenapa? Karena sesuai dengan tipe tasnya yang itu anti maling. Jadi bisa lo lihat kalau dia itu gak ada resleting di samping-sampingnya. Jadi resletingnya benar-benar di belakang, jadi belakang ini full kayak cover gitu. Yang mana kalau gue lihat sih ini futuristic gitu, dan dengan ada logo di depan XD Design dan garis yang mana keduanya ini adalah reflektif ya, jadi kalau kena cahaya dia bakal memantul gitu. Terus di belakangnya juga ada si icon garis strip yang reflektif juga. Menurut gue itu tadi poin utama untuk tas si Bobby Hero ini adalah looks-nya yang futuristic. Selanjutnya kita pindah ke si Bobby H. Nah, ini kayak kakak adik ya, cuman gue nggak tahu nih kakaknya mana, adiknya yang mana ya kan. Soalnya untuk ukurannya dia beda-beda tipis. Kalau si Bobby Hero dia bisa kapasitas 16 liter, untuk si Bobby H ini dia bisa sampai 17 liter. Memang secara looks dari samping, memang lebih tebal si Bobby Hero kalau dari kasat mata ya, tapi ternyata untuk kapasitasnya lebih besar 1 liter si Bobby H, yaitu di 17 liter. Selain itu, dia juga menurut gue untuk dimensinya itu udah cukup banget buat lu bawa commuting sama seperti si Bobby Hero. Kerja ngantor gue coba bawa sampai nongkrong juga, dan dia tetap bisa memenuhi kebutuhan gue untuk bawa barang-barang sama kayak si Bobby Hero. Selanjutnya kita bahas untuk desainnya juga nih. Desain dari si Bobby H. Sama juga seperti si Bobby Hero, untuk desainnya menurut gue ini juga futuristic. Tapi kalau gue lihat-lihat, ini mengingatkan gue kayak tas yang suka dibawa astronot gitu. Nah, makanya kenapa gue bilang ini futuristic. Terus, kalau bedanya si Bobby Hero ini kan dia anti-diff. Dua-duanya ini udah anti-diff, udah anti-maling. Cuman untuk resletingnya kan si Bobby Hero di belakang. Nah, kalau si Bobby H ini masih di samping. Kayak gini, cuman tetap ada perbedaannya nanti untuk fitur anti-malingnya kayak gimana sih. Ntar gue infoin lagi ya di segmen selanjutnya. Kita pernah bikin battle antara tas anti-maling yang 70 ribuan atau KW sama XD Design nih yang orinya. Kalau kalian penasaran bisa klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Selanjutnya kita bahas untuk material and features-nya nih. Nah, untuk kedua tas ini dia udah sama-sama pakai Sustainable RPT kalau gue baca. Terus untuk fiturnya dia juga udah cut resistant untuk kedua tas ini. Jadi ketika ada orang yang kurang bertanggung jawab, yang ada niatan buruk, itu kayak pengen buka tas lu, pengen disobek, itu bakal menyulitkan. Karena apa? Karena dia udah punya fitur tadi. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, untuk kedua tas ini ada penggunaan atau penempatan
penggunaan bahan yang berbeda. Contohnya kayak si Bobby Edge ini, kalau lu lihat depannya, dia ini modelnya kayak mungkin ini cut resistannya. Mungkin semuanya ada cut resistannya, cuman di sini kayak ada bahan yang lebih glossy gitu, lebih kayak mirip-mirip rubber. Terus di atasnya dia ada bahan kayak katun. Di belakang atasnya lagi ada bahan kayak rubber tadi itu, dan strapnya juga sama, bahan yang ada di bagian depan. Sedangkan kalau kita lihat di Bobby Hero, dia lebih dominan untuk bahan yang katunnya itu. Karena di depan ini yang gue bilang tadi, yang agak glossy, yang seperti rubber. Terus sisanya udah dia kayak katun. Cuman tetap walaupun kayak katun, ini si anti cut resistant atau cut resistantnya tetap ada di kedua tas ini, mau di bahan yang manapun dia tetap ada gitu untuk cut resistantnya. Selanjutnya ada juga fitur lain yang cukup mengagumkan ya, karena kedua tas ini bukan cuman anti maling secara benda fisik, tapi juga digital. Karena keduanya dia punya RFID, yaitu dia pelindung untuk ketika lu naruh kartu misalnya yang rawan untuk bisa dicuri identitasnya pakai digital kayak di tap atau something, itu kedua tas ini udah punya pelindungnya. Nah, kayak di sini lu bisa masukin kartu, dan ketika ada orang yang pengen ngambil data dari si kartu, itu nggak bakal bisa. Begitu juga di Bobby Hero. Selanjutnya kita masih bahas fitur keamanan, karena ada yang membedakan lagi. Kalau si Bobby Hero dia lebih amannya karena resletingnya ada di belakang, jadi dia tertutup sama si covernya, yang tentunya menyusahkan maling. Nah, kalau si Bobby Edge dia itu memang terbuka untuk resletingnya, untuk zippernya, cuman dia punya fitur gembok gitu nih di resletingnya. Nah, jadi at least ketika ada orang yang kurang bertanggung jawab, yang punya niat buruk mau ngebuka tas ini, dan kondisinya lagi lu pakai ya, dia membutuhkan effort lebih buat buka, karena ada si gemboknya nih, fitur yang bikin si tas ini lebih aman. Selanjutnya ada fitur yang lebih unggul si Bobby Hero nih kali ini daripada si Bobby Edge, yaitu adalah port USB. Jadi kalau lu perhatiin di bagian kanan, ketika lu pakai tasnya, itu ada port USB yang mana dalamnya tuh bisa lu konekin ke power bank, dan USB di luarnya ini portnya bisa lu colokin untuk kabel ngecas handphone lu. Itu yang nggak ada di Bobby Edge. Tapi ada juga fitur yang diunggulin nih sama si Bobby Edge, yaitu untuk resletingnya atau zippernya. Karena untuk zipper si Bobby Edge, kalau lu perhatiin di sini dia rapat banget, atau dia punya fitur untuk semakin memaksimalkan air yang memungkinkan untuk masuk ke dalam si tas ini. Jadi itu ada layernya lagi, bahannya kayak rubber gitu yang membuat si tas ini semakin anti air. Sedangkan di Bobby Hero memang keduanya sudah anti air, keduanya sudah water resistant, tapi di Bobby Hero untuk resletingnya dia belum punya si fitur ini. Selanjutnya kita bahas untuk kompartemennya nih. Pertama kita bahas dulu si Bobby Hero. Seperti yang udah kita bikin di video sebelumnya, untuk penyimpanan dari si Bobby Hero ini cukup banyak juga, karena bisa muat berbagai hal untuk nemenin lu ngejalanin keseharian lu ya. Nah, yang pertama di depan tentunya ada sleeve laptop sleeve yang bisa lu masukin laptop ukuran 15,6 inch tadi. Terus ada juga untuk iPad, mungkin depannya untuk ukuran tab yang lebih kecil daripada laptop. Terus ada dua sleeve lagi atau kompartemen yang modelnya jaring-jaring gitu. Terus seperti halnya yang udah kita bahas sebelumnya, untuk si Bobby Hero ini dia ada kompartemen terpisah yang dipisahin sama layer, yang mana bisa lu buka dengan cara buka resletingnya. Terus di dalamnya ada berbagai macam kompartemen lagi, mulai di samping kanan dan kiri itu ada strap buat botol minum yang sifatnya elastis. Terus sebelah kiri ada penyimpanan yang modelnya jaring-jaring buat masukin power bank kalau gue kemarin untuk ngecas. Terus ada lagi space yang cukup besar yang bisa lu manfaatin buat taruh berbagai barang, dan ada 3 kompartemen yang bahannya jaring-jaring lagi, yang mana yang bagian atas tuh dia lebih besar gitu, yang mana bisa lo manfaatin buat naruh barang yang lebih besar. Kalau kemarin biasanya gue taruh hard disk yang cukup banyak, kayak 2-3 itu masih cukup untuk masukin hard disk ke bagian atas gitu. Nah, sedangkan kalau kita bandingin sama si Bobby Hero Edge, ini ada persamaannya nih, mirip-mirip. Karena ternyata, nah ini kalau yang ini dibukanya lebih mudah, karena ternyata dia itu di bagian dalamnya juga ada layer terpisah untuk kompartemen bagian depan gitu. Cuman untuk bagian
belakangnya laptop sleeve-nya sama, ya laptop sleeve dan ada tempat buat iPad juga untuk tab lu. Terus ada satu lagi nih, kompartemen yang pakai zipper di dalam. Dan menurut gue ini cukup luas, kemarin gue taruh kabel-kabelan tuh masih cukup di sini. Kita pernah bikin rekomendasi tas sampai dompet buat daily, kuliah, atau kerja dari XD Design sampai Black Hero. Kalau kalian penasaran bisa klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Selanjutnya sama seperti Bobby Hero, dia ada layer terpisah juga. Dan di sini ada fitur yang menurut gue memudahkan untuk lu ngebuka si kompartemen ini. Yaitu ada strap warna oranye, yang mana ini tuh sebenarnya kalau gue lihat dari riset gue di YouTube, itu buat ngebuka lebih mudah nih, tinggal lu tarik, dua-duanya bakal kebuka gitu. Terus di dalamnya sama, ada berbagai kompartemen, yang mana ini cukup luas juga, cuman dia modelnya lebih ke tinggi. Kalau si Bobby Hero lebih ke lebar gitu ya. Terus ada 2 kompartemen jaring-jaring, cuman yang bawahnya dia punya zipper, beda sama si Bobby Hero. Terus bagian kanan kirinya dia nggak ada strap elastis atau kantung untuk nyimpan powerbank atau botol kayak si Bobby Hero. Cuman di bagian atas kirinya dia ada kayak loop gitu yang bisa lo masukin berbagai barang atau nyantolin barang ya. Kayak mungkin kunci yang ada karabinernya, atau lo bisa juga masukin, karena ini elastis mungkin kayak mungkin powerbank yang bentuknya agak kecil gitu, itu masih bisa dimasukin ke situ. Nah, terus dia juga tentunya punya fitur yang sama seperti Bobby Hero yang ini dan yang kita bahas sebelumnya, yaitu untuk kompartemennya di dalam ini bisa disatuin. Jadi nggak dikasih layer gitu, karena layernya bisa lu masukin ke bawah, kayak kantong gitu di bagian bawah, yang mana itu bisa ngebuat si tas ini jadi satu kompartemen doang yang cukup besar untuk lu pakai. Selanjutnya sama seperti Bobby Hero, di bagian kanan dan kiri bawah dia ada penyambung gitu. Bentuknya kayak pin, terus ada pelekatnya gitulah. Yang mana ini kalau lu pasang, tasnya bakal nahan kalau kebuka. Sedangkan kalau mau masukin banyak barang, contoh mungkin lu mau traveling, nah butuh buat ke-packing barang ke dalam tas ini, tapi ribet kalau kayak gini kan jadi ribet ya. Nah, lu tinggal buka aja nih si bagian sampingnya, nanti dia bakal bisa terbuka dengan sempurna. Nah, gini, udah deh lu packing, kelar, tutup, pasang lagi. Selanjutnya kita bahas kompartemen yang ada di luar tas. Kita balik dulu ke Bobby Hero. Kalau di Bobby Hero, dia ada kompartemen di strapnya. Satu, yang kalau gue lihat di websitenya, dia tuh buat naruh kartu untuk melindungi data lu. Terus dia di sini juga ada loop yang bisa lu taruh bolpen mungkin biasanya, dislotin ke situ. Terus di bagian backnya, belakangnya, di sini paddingannya cukup tebal ya. Terus ada sebelah kiri ada penyimpanan hidden compartment. Di sebelah kiri bawahnya juga yang nyambung sama strap ada penyimpanan juga. Dan di sebelah kanannya juga ada penyimpanan lagi. Cukup banyak penyimpanannya. Yang mana biasanya kalau yang di sebelah kanan yang dekat USB port, biasanya gue taruh buat si handphone gue. Jadi kalau gue cas, gue masukin ke bagian kanan, kompartemen bagian kanan. Terus di belakang sini, di bawah strap koper dia ada penyimpanan lagi yang cukup besar ya. Gitu. Dan kalau kita ngomongin paddingannya, untuk bagian belakang ini tebel banget. Jadi nggak bikin pegel, nggak bikin sakit punggung lu ketika pakai tas ini dalam waktu yang cukup lama. Dan bagian bawahnya juga tebel, jadi kalau untuk lu yang suka bawa laptop kemana-mana atau barang elektronik lainnya yang riskan kalau kena benturan, ini udah aman banget, bikin lu tenang lah bawanya. Sekarang kita bandingin sama si Bobby Hero Edge. Untuk penyimpanannya di bagian luar dia lebih sedikit daripada si Bobby Hero. Sorry, ini Bobby Edge, bukan Bobby Hero Edge. Nah, pertama, sama seperti si Bobby Hero, dia punya penyimpanan di strapnya yang bisa buat kartu dan udah RPET. Terus sama di bagian belakang aja udah nih, bagian belakang dia ada penyimpanan lagi yang cukup besar. Lo bisa naruh bermacam barang, dan dia ada juga kayak tali gitu untuk naruh barang yang riskan jatuh gitu. Mungkin kunci ya, kunci motor, kunci rumah, ini bisa lo kaitin lagi pakai ini. Jadi ketika lo buka gak sengaja jatuh, dia tetap nyantol gitu, lebih aman lah gitu. Terus udah dia nggak ada penyimpanan lagi. Tapi kalau kita ngomongin paddingannya di bagian belakang, sama dia tebel juga. Jadi kalau pakai dalam waktu cukup lama tetap nggak bikin terlalu pegel, dan bagian bawahnya paddingannya juga
tebal, jadi bawa barang-barang elektronik tentunya aman dan nyaman. Selanjutnya kita bahas strapnya nih, balik ke si Bobby Hero dulu. Untuk strapnya, paddingannya tebal. Tadi udah gue sebutin untuk bagian belakangnya tebal, untuk strapnya juga tebal, jadi enak buat digendong gitu. Terus dia ada kompartemen tadi yang udah gue sebutin di bagian strap kanannya. Setelah itu ada loopnya juga dan ada reflektornya juga nih di bagian kiri. Dan yang sedikit mungkin gue bilang ini kekurangan Bobby Hero sih, ketika gue pakai sempat gue ngeboncengin orang dan gue butuh naruh tasku di depan biar orang yang gue bonceng tuh nyaman gitu. Nah si ininya, handle-nya itu lumayan bikin leher gue kurang nyaman lah gitu. Jadi tapi kan memang pada dasarnya memang digendongnya di belakang. Cuman ketika itu gue butuh digendong di depan, ini agak nyantol aja gitu, di leher tuh agak nempel. Sedangkan kalau Bobby H, dia itu selayaknya tas biasa, untuk handle-nya dia cuma strap kayak gini, dan lumayan tebal juga untuk strapnya. Ketika gue gendong ke depan tentunya nggak memberikan feel kurang nyaman kayak si Bobby Hero. Dan untuk paddingannya di strap tebal juga, premium. Terus ada juga loop di sini buat naruh bolpen dan lain-lain. Dan dia juga punya strap koper yang mana si Bobby Hero juga punya nih. Jadi kalau lo traveling, koper lo tinggal lo buka, lo angkat tuh si gagangnya, lo masukin ini, si strapnya, udah gampang tinggal lo dorong aja. Si Bobby Hero juga punya di bagian belakang untuk strap kopernya. Keduanya ini udah gua pakai beberapa kali, terus yang gua rasakan adalah ketika gua adjust strapnya ya. Untuk keduanya sama-sama lancar, sama-sama enak buat di-adjust, nggak ada kendala. Dan ada perbedaan, sebenarnya menurut gua untuk fungsi dari fiturnya sama, cuman untuk bentuk dan penempatannya aja beda. Yaitu si loop atau karet buat ngerapihin si sisaan strap. Jadi kalau adjust ini kan ada sisaan nih. Nah itu tuh bisa lu rapihin dengan cara, kalau di Bobby H, lu tarik aja gitu. Nah ini nanti bakal nggak gondal-gandul lah si sisaan strapnya yang lu adjust. Sedangkan kalau di Bobby Hero, dia adanya di pojok, jadi harus lu lipat dulu. Harus lu lipat bikin kotak gitu, terus baru deh lu masukin si tali elastis yang ada di ujungnya. Tapi tetap aja, endingnya pun dua-duanya fitur ini gunanya untuk bikin rapih untuk sisaan strapnya. Selanjutnya untuk kedua tas ini, seperti yang gue bilang, paddingannya tebal tapi mempengaruhi juga untuk bobotnya. Karena untuk si Bobby Hero on paper dia tuh bobotnya ada di 1000 gram atau 1 kilo. Sedangkan untuk di Bobby H dia sedikit lebih berat karena ada di 1100 gram atau 1,1 kilo. Masuk ke pembahasan terakhir, kira-kira lu tuh cocok pakai yang mana? Oke, mungkin berkaca aja dari gue ya yang udah pakai kedua tas ini kurang lebih 1-2 minggu. 2 minggu lah, hampir 2 minggu gitu. Nah, kalau gue lebih prefer milih si Bobby Hero kalau gue suka commuting. Gue berpergian cukup jauh pakai transportasi umum. Yang mana ya udah gue pakai, berangkat, nyampe kantor, atau nyampe tempat tujuan gue, taruh gitu. Karena udah nggak perlu buka-buka tas lagi, dan aman juga karena untuk resletingnya dia di belakang cover nyempil gitu. Jadi jauh lebih aman. Terus untuk USB portnya juga bisa bantu gue buat nungguin transportasi gue nyampe sambil main handphone dan sambil ngecas pakai power bank. Gue bakal milih si Bobby Hero. Sedangkan kalau gue mungkin commuting juga ya, cuman ya gue harus lebih waspada. Terus gue juga bakal sering akses si tas Bobby H gue ini, gue bakal milih si Bobby H. Akses tas gue bakal milih si Bobby H. Karena apa? Karena untuk resletingnya dia lebih mudah dibuka kalau buat gue pribadi ya. Karena dia masih nongol di luar dan dia nggak ketutupan sama si cover kayak Bobby Hero gitu. Jadi untuk buka tutupnya lebih mudah, dan untuk aksesnya tentunya untuk ngambil barang-barang di dalamnya juga lebih mudah. Tapi untuk secara keamanan, sudah terbukti kalau dua-duanya ini anti thief, anti sobek, anti cutting, anti air, jadi untuk dua-duanya udah aman banget lo pakai. Oke, segitu aja video dari gua kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Buat kalian yang mau dukung channel ini, bisa banget beli tas XD Design di situs vio.id karena ada cicilan 0% sampai 24 bulan, atau kalian bisa dapetin juga potongan sampai jutaan rupiah dengan cara beli langsung ke store-nya Wia. Segitu aja dari gua Mizan, and peace out.